episode 215, Dunia Lain. Fei Hong telah membawa Xin Wanying, Wang Ying, dan Zhang Yang masing-masing ke kediaman mereka. Sementara mereka bertiga mencari orang tua dan anggota keluarga inti mereka. Setelah menemukan seluruh keluarga mereka, Fei Hong membawa mereka semua ke rumah Ling. Lin Meng juga tiba tak lama kemudian bersama ayah, kakek, dan seorang penatua dari keluarganya. Fei Hong sekarang berdiri di depan semua orang yang menatapnya. Di sampingnya juga berdiri Lin Meng. Tetapi, tatapan Fei Hong tidak tertuju pada mereka semua, tetapi pada Ling Yan dan Xin Tian. Seketika, angin lembut berputar di sekitar kedua pemuda itu, menarik perhatian semua orang. Fei Hong mengangguk puas saat melihat ini. Keduanya berjalan pada saat yang sama dan akan memasuki tahap pertama Ki Catherine. Meskipun mereka berdua membutuhkan waktu 2 hari untuk memasuki tahap pertama pengumpulan Ki, mereka masih memiliki bakat. Di tempat seperti ini, terutama di dunia yang kecil ini, akan sangat normal. Bahkan jika seseorang membutuhkan waktu 1 bulan untuk masuk ke tahap pertama. Di dalam tubuh Xin Tian dan Ling Yan, sebuah penghalang kecil telah dihancurkan. Kemungkinan mereka untuk memasuki tahap pertama. Seluruh tubuh mereka benar-benar tertutup kotoran hitam, seolah-olah mereka telah berkubang dalam lumpur dan dipenuhi dengan tanah hitam. Xin Tian membuka matanya dan mengernyitkan hidungnya ketika dia melihat tubuhnya ternoda cairan serba hitam. Ling Yan juga melakukan hal yang sama dan meraih dengan jarinya kotoran hitam dari tubuhnya sendiri. Sepertinya ini adalah hal yang dikatakan saudara Fei Hong tentang menghilangkan kotoran kita dari tubuh kita sendiri. Ling Yan bergumam heran akan hal ini. Sepertinya, Xin Tian mengangguk tanpa sadar saat dia menggerakkan matanya untuk mencari Fei Hong. Hah? Mereka berdua terkejut saat melihat ada lebih banyak orang di halaman itu. Masing-masing dari mereka yang hadir memandang mereka berdua dengan takjub, dengan ekspresi yang benar-benar bingung dan aneh. Kenapa kalian semua di sini? Xin Tian bergumam dengan nada bingung. Fei Hong lalu berkata, apakah kalian masih akan tetap di sana? Cepat mandi. Xin Tian dan Ling Yan saling memandang dan dengan cepat berdiri. Meskipun mereka merasa sedikit tidak nyaman, mereka tidak melarikan diri seperti Huan Yin dan Ling Xi dan berjalan dengan tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Fei Hong lalu mengangkat tangannya ke arah Xin Tian. Cepat! Sebuah bola air meluncur dari tangan Fei Hong ke arah Xin Tian, mendorongnya dan langsung menutupinya dengan air. Meskipun dia telah mencoba menghindar, tubuhnya berguling beberapa meter sebelum dia bangun dengan sedikit pusing. Kenapa kau melemparkan itu padaku? Xin Tian mengeluh ketika dia melihat apa yang telah dilakukan Fei Hong. Ia tidak lagi terkejut bahwa Fei Hong bisa membuat air muncul. Jika Fei Hong bahkan bisa terbang, apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Karena kau terlihat santai. Fei Hong mendengus ringan. Ling Yan yang telah berlari sambil tertawa terbahak-bahak atas apa yang terjadi pada Xin Tian. Bajingan, sialan kau Ling Yan. Kau berani menertawakanku. Xin Tian mulai mengejar Ling Yan untuk memukulinya. Sebuah orang menyaksikan dengan takjub apa yang terjadi di depan mata mereka. Ribuan pertanyaan melintas di benak mereka ketika mereka melihat Fei Hong. Fei Hong melihat mereka semua dengan senyum yang agak tidak nyaman. Namun, di dalam hatinya, ia mencintai persahabatan yang ia miliki dengan kedua pemuda itu, meskipun terkadang mereka bertingkah seperti anak-anak pemberontak dan suka bermain-main. Fei Hong, tentang hal yang akan kau katakan kepada kami itu. Xinzi bertanya setelah sedikit tenang dari tawanya atas apa yang terjadi pada putranya. Dia tahu bahwa Fei Hong tidak akan menyakitinya mereka, dan hanya membuatnya terburu-buru. Fei Hong segera mengangguk dan berkata, jangan khawatir Bibi, begitu mereka berdua kembali, aku akan mulai. Dia akan menunggu sampai mereka berdua tiba. Fei Hong melepaskan indera spiritualnya dan melihat bahwa kedua orang ini masih saling bermain-main.
Huh, aku akan segera kembali. Fei Hong menghela nafas dan menghilang dari tempatnya. Ah, tunggu. Baik, kami akan bergegas. Tidak, ini menyakitkan. Oh, sial. Ketika aku menjadi lebih kuat darimu, aku akan membalas dendam padamu sampai kau memohon padaku. Aku tidak peduli bahwa kau adalah saudara iparku dan membuat adikku sedih. Aku akan membalas dendam dan menikmatinya. Apa yang baru saja kau katakan? Itu bohong. Maaf. Astaga, betapa sakitnya. Bagaimana kau bisa membuat camuk dari air? Baiklah, maaf, aku akan bergegas. Suara dari keduanya terdengar jelas, terutama Xintian yang menjawab Fei Hong dan kemudian mulai memohon. Semua orang tidak bisa menahan tawa ketika mereka membayangkan apa yang terjadi di dalam rumah. Setelah beberapa menit, Fei Hong muncul lagi, sementara Xintian dan Ling Yan juga muncul setelah itu di depan Fei Hong. Wajah Fei Hong memiliki ekspresi mengejek ketika dia melihat kedua pemuda ini. Mereka berdua telah mengenakan pakaian baru. Ketika semua orang melihat mereka, mereka memperhatikan bahwa kulit mereka tampak lebih bersinar, sedikit mengejutkan mereka. Kedua wajah mereka jelas mencerminkan rasa malu, terutama Xintian yang menggumamkan omong kosong saat dia menggosok pantatnya dan menatap Fei Hong dengan kebencian. Xinzi tertawa pelan pada ekspresi putranya, sementara Xin Wanyi mengejeknya, membuat wajah Xintian semakin memerah karena malu. Kedua pemuda itu lalu duduk dekat dengan Xinzi, Fei Hong dan Lin Meng yang ada di depan mereka semua. Baiklah, sekarang kalian semua sudah berkumpul di sini. Aku akan memberitahu kalian sesuatu agar kalian bisa membuat keputusan. Fei Hong mulai berbicara. Apakah kalian akan setuju untuk pergi dan tinggal di tempat lain yang jauh dari sini? Pertanyaan tenang itu langsung mengejutkan mereka semua. Tuan Fei Hong, maksudmu ada tempat lain setelah kota Tianyun? Wang Shu langsung bertanya. Fei Hong kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, panggil saja aku Fei Hong, tidak usah terlalu formal. Wang Shu mengangguk dengan pelan. Dia tidak merasa malu memperlakukan Fei Hong dengan hormat, meskipun dia adalah penguasa kota Tianyun. Fei Hong memiliki kekuatan untuk membunuhnya dengan mudah, jadi dia berhati-hati pada pemuda ini dan menghormatinya. Aku tidak sepenuhnya yakin, tapi aku pikir kota Tianyun seharusnya menjadi satu-satunya tempat di seluruh benua atau dunia ini seperti yang kalian tahu. Fei Hong menjawab pertanyaan Wang Shu. Jadi maksudmu tentang pergi ke tempat lain yang jauh adalah... Xin Wei bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka semua telah diberitahukan oleh putri mereka sendiri tentang sesuatu yang Fei Hong akan katakan kepada mereka. Jadi datang ke situ.